Halo semuanya, balik lagi di meja kantor dan kali ini kita bakal bahas lagi One Out season kedua chapter 134. Tapi untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe terlebih dahulu. Dan untuk teman-teman yang suka dengan kaos anime atau aksesoris anime lainnya, bisa klik link deskripsi ya. Oke, chapter kali ini berjudul sebuah permainan kata-kata. Di awal chapter kita diperlihatkan Tokuchi yang sedang berada di depan para pemain Lycons dan berkata, "Minggu depan adalah pertandingan ke-6 kita berturut-turut sebagai pengunjung. Jadi aku akan menjelaskan bagaimana tiket MVP ini saat kita bertanding di kandang lawan. Dalam kasus ini tentang tiket MVP kita akan mendistribusikannya kepada mereka, kepada para penonton yang masuk lewat gerbang pengunjung. Tidak peduli mereka akan duduk di mana. Ini hanya ada satu tipe dengan 5 slot untuk menulis nama pemain. Mendapati namamu tertulis di tiket ini sama seperti kalian mendapatkan sebuah home run. Tidak masalah jika seseorang berpikir kalau satu orang yang sangat berkontribusi dalam memenangkan pertandingan ini dan menulisnya semua dalam satu slot, atau mereka akan menulis 5 orang dalam 5 slot. Aku sudah menyediakan 300.000 tiket yang sudah siap sebagai pembayaran untuk tim, dan aku akan membagi itu berdasarkan persentase pendapatan tiket MVP. Ya, itu saja untuk hari ini." Para pemain lainnya hanya terdiam, tidak berkata apa-apa, tidak berisik seperti biasanya. Lalu Tokuchi pun bertanya, "Hei, ada masalah apa? Apa karena aku mengatakan bahwa mengesampingkan hari ini di mana kita mencetak rekor baru di Jepang dengan 33 save hit?" Semua orang pun masih terdiam. Lalu Imai pun berkata, "Hei, apakah kau tidak tahu? Mariners melakukan hal yang tidak bisa dipercaya dalam membeli pemain. Mereka membeli Kawaka dari Fingers, Amami dan Kitauji dari Eagles, Mizuhashi dan Yoshida. Mereka semua dalam satu paket." Mendengar itu Tokuchi hanya tertawa dan berkata, "Aku sudah tahu, terus kenapa? Itu akan baik-baik saja. Biarkan mereka melakukan hal yang mereka inginkan. Ya, aku tidak berpikir kalau dunia akan terus menonton baseball dengan tenang kalau acaranya melakukan sewenang-wenang seperti ini." Keesokan harinya tentu saja semua koran dan televisi menayangkan pembelian pemain gila-gilaan yang dilakukan oleh Mariners. Lalu terlihat para wartawan mengerubungi para pemain baru Mariners itu untuk melakukan wawancara. Tapi para pemain itu tidak menjawabnya sama sekali dan pergi begitu saja. Ini benar-benar sebuah kekacauan dalam dunia baseball. Semua orang berpikir ini adalah pelanggaran dalam pembelian pemain dan mereka pun mengkritik manajemen tim. Di sisi lain, Tanabe sedang mengadakan pertemuan dengan pemilik klub Mariners di mana dia sedang merasa tertekan karena teleponnya tidak berhenti berdering dengan semua protes yang datang. Tanabe, sang pemilik Ganalian, pun berkata, "Hei, jangan khawatir tentang itu. Orang-orang dan media semuanya aku akan buat mereka diam." Lalu tidak lama setelah itu suatu berita pun muncul di televisi di mana si mbak-mbak presenter berkata, "Ini adalah berita baru tentang masalah kemarin di mana Mariners mengumumkan pembelian pemain besar-besaran. Dan setelah ini pukul 6 tepat pemilik Mariners dan pemilik Ganalian akan mengadakan sebuah konferensi pers untuk meluruskan semua itu." Para penonton pun bingung kenapa pemilik Ganalian juga ikut dalam konferensi pers itu. Lalu sekarang adalah pukul 6 tepat, 15 menit lagi meja kantor akan upload. Tapi sebelum itu konferensi pers dengan pemilik Mariners dan Ganalian pun sedang berlangsung, di mana pemilik Mariners pun berkata, "Terima kasih untuk semua orang yang sudah datang. Walaupun kalian semua sibuk, ini membuktikan sepertinya masih ada banyak orang yang berpikir kalau pembelian pemain Mariners adalah sebuah masalah dalam dunia baseball. Jadi, biarkan aku menjelaskannya. Yang pertama, dunia baseball profesional saat ini, khususnya di liga utama, berada dalam pengaruh depresi. Dan beberapa tim juga mengalami kebangkrutan dengan manajemen yang mengalami kerugian.
Di tengah itu, sebuah kebenaran yang tidak terhindarkan pun terungkap. Beberapa tim di Liga Utama mereka akan menutup tim untuk bergabung menjadi satu tim, dan itu adalah yang terjadi. Lalu seorang wartawan pun bertanya, apakah yang dimaksud adalah Eagles dan Fingers? Tapi pemilik Mariners tidak bisa menjawab itu. Lalu dia berkata, yang perlu kalian ketahui adalah bahwa kami telah melibatkan dua tim ini dan sedang melakukan pembicaraan lebih lanjut. Itu adalah faktanya. Para wartawan pun terkejut dan semakin bertanya-tanya, apakah itu artinya liga hanya berjalan dengan 5 atau 4 tim. Dan perdebatan lainnya pun muncul. Apakah itu berarti akan membuat hanya satu liga? Lalu tiba-tiba Tanabe berkata, aku menghentikan langkah itu untuk ke satu liga. Para wartawan pun bingung dan kembali bertanya, bukankah Anda sedang bergerak menuju satu liga? Tanabe pun menjawab, hei, jangan bodoh. Semua yang aku katakan adalah untuk kepentingan manajemen tim baseball. Itu adalah caranya. Aku bukanlah pencipta untuk satu liga ini. Tapi yang lebih penting, apakah para fans tim baseball itu menginginkan sesuatu seperti pindah untuk membuat satu liga? Ya, itu tidak mungkin. Tapi jika kita pergi lebih jauh, kita tidak punya pilihan lain untuk menyelamatkan manajemen dari target merger tim ini. Penyebab utama manajemen tim tertekan adalah gaji tahunan pemain yang mempunyai banyak kemenangan. Dengan mengambil alih Mariners, keadaan manajemen pun relatif membaik dengan pemain yang bergaji tinggi. Setidaknya kita akan mengatasi keadaan paling buruk dari saat ini. Dan pada akhirnya, jika kekuatan bertarung Mariners adalah sisi yang sementara, bandingkan dengan tim baseball yang mengalami penyusutan, hal yang kita lakukan sekarang adalah di area yang diizinkan. Aku akan mengatakan ini sekali lagi, dunia baseball profesional sekarang dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Tapi kita tidak boleh menyerah dalam kondisi sulit seperti ini. Dan demi para fans baseball, untuk mempertahankan sistem baseball profesional ini adalah tugas dari pemilik dari masing-masing klub. Para wartawan pun terdiam mendengar perkataan Tanabe itu. Lalu di markas Lycons reaksi para pemain pun menganggap kalau Tanabe benar-benar bagus dalam membungkam media. Bahkan Nakane pun berkata kalau yang Tanabe katakan itu hanyalah permainan kata-kata, dan semua yang dia katakan hanya untuk membuat semua kemungkinan yang ingin dia coba. Jika dia ingin mencoba semua kemungkinan di sini, bahkan jika Fingers dan Mariners bergabung di musim ini, dia tidak akan bisa membeli semua atensi dari masyarakat. Dengan itu, yang lebih penting lagi, jika dia mengumpulkan semua pemain, dia dapat menghancurkan Lycons kapanpun mereka mau. Itu adalah rencana dia untuk mempercepat perpindahan ke satu liga. Dan dari semua ini, tindakan sementara adalah Ganalian akan mengambil semuanya. Lalu Ide Guji pun berkata, apakah itu benar? Bahkan jika pembelian besar ini menghasilkan 10 miliar, jika Ganalian mendapatkan 5 orang untuk 10 miliar di tahun depan, Mariners tidak akan dalam kondisi sulit sama sekali. Itu semua adalah untuk Tanabe, dan Ganalian akan menjadi pemimpin dunia baseball ke depannya, baik sekarang dan setelah berpindah ke satu liga. Keesokan harinya, semua berita menampilkan rencana dari Tanabe itu tentang menggabungkan tim dan penyusutan tim baseball. Kojima yang membaca itu pun kesal dan membanting korannya. Lalu Tokuchi yang melihat itu berkata, apakah kau akan menyerah kepada dia di saat seperti ini? Jika kau menyerahkan itu, manajemen akan berpikir dengan mudah kalau membuat tim yang kuat hanya perlu mengumpulkan para pemain kuat, kan? Kojima pun menjawab, tidak, itulah kenapa kita harus berjuang. Keesokan harinya, di mana hari ini turun hujan yang cukup deras, tapi tidak satupun pemain dari Lycons yang membuat itu menjadi waktu untuk istirahat. Mereka benar-benar tidak dalam kondisi mental di mana mereka bisa duduk dengan diam. Lalu di tengah latihan para pemain itu, Kurumizawa datang dengan berteriak dan berkata, ada berita buruk.
Ini adalah tentang kemenangan Mariners di pertandingan mereka. Tapi Ide, Gucci, dan Imai tidak heran dengan kemenangan Mariners itu karena mereka mempunyai tim dengan pemain hebat. Tapi yang ingin disampaikan oleh Kurumizawa bukan sekedar itu. Tapi dalam pertandingan itu Mariners menghasilkan 37 save hit. Dengan kata lain, rekor save hit kita bisa dipecahkan hanya dalam waktu 2 hari. Imai dan Ide, Gucci pun sangat terkejut dengan perkataan Kurumizawa itu. Lalu panel berpindah ke lapangan tempat Mariners bermain, di mana mereka mencetak rekor dengan melakukan 37 save hit dan 33 poin. Itu adalah rekor baru di sejarah baseball Jepang. Mariners benar-benar sangat kuat, seakan ini adalah kelahiran dari sebuah tim monster. Chapter 134 pun selesai. Dan inilah review dari One Out season kedua chapter 134. Untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa di like dan share videonya. Terima kasih sudah menonton.